Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Pagi apa siang? Kalau saya masih pagi, karena belum makan siang. Mari kita buka Injil Matius pasal 17. Matius 17 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Kita membacanya bergantian ayat demi ayat. Saya dan saudara baca bergantian. Ada yang suka bilang begini, saya membaca ayat yang genap, saudara membaca ayat yang ganjil. Tidak ada ayat yang ganjil. Karena ayat yang ganjil artinya ayat yang aneh. Jadi kalau mau pakai ganjil dan genap, mestinya bilang begini, saya membaca ayat-ayat yang bernomor ganjil. Saudara membaca ayat-ayat yang bernomor genap. Itu baru bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi repot. Mendingan seperti saya, kita membaca bergantian ayat demi ayat, kan? Tapi Indonesia begitu. Prinsip Indonesia kan kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, kan gitu. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Cerita ini sangat terkenal ya. Apalagi ayat yang berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa bilang pada gunung ini, pindah dari sini ke sana. Dan saya memilih tema ini karena dikasih ayat ini, karena dikasih tema, iman mendatangkan kuasa Allah. Pasti ada banyak ayat Alkitab yang bisa diacu ya. Tapi saya mengacu pada ayat ini. Walaupun khotbah saya berusaha sekomprehensif mungkin. Tahu nggak arti kata komprehensif? Sebab saya sendiri kadang-kadang pakai istilah yang saya sendiri tidak mengerti gitu. Ceritanya begini, Tuhan Yesus naik di atas gunung di mana dia dimuliakan ya. Dia naik bersama 3 murid. Murid yang 9 tinggal di bawah, di kaki gunung. Lalu ada seorang ayah bawa anaknya yang sakit ayan. Minta agar murid-murid yang di kaki gunung itu menyembuhkan dia. Tapi mereka tidak bisa menyembuhkannya. Mereka tidak bisa mengusir setan itu. Pada zaman dulu orang menganggap bahwa sakit ayan itu karena ada setan yang merasuk orang itu. Jadi ketika Yesus turun dari gunung itu, ayah ini bawa anaknya lagi kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, kasihan anak saya. Seringkali jatuh ke dalam api, jatuh ke dalam air. Saya sudah bawa dia ke murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Gitu. Ada kalimat yang susah menafsirkannya. Yesus bilang begini, ya.
Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu, bawa anak itu kemari ya. Kira-kira kalimat ditujukan kepada siapa? Ayah itu apa anak murid-muridnya? Makanya saya bilang tadi susah. Kita lewatin aja dulu gitu. Karena nggak relevan kepada tema. Nanti lain kali. Tapi intinya bahwa di situ Tuhan hendak mengatakan bahwa pada saat itu kan nanti sudah menjelang Yesus akan mengakhiri karyanya di dunia ya. Dan sepertinya Yesus kecewa kan? Karena baik murid-muridnya dan juga mungkin Bapak itu ya. Imannya masih belum sebesar biji sesawi. Masih sebesar buah kelapa. Dan akhirnya singkat cerita Tuhan Yesus mengusir setan itu dan anak itu sembuh seketika itu juga. Ketika murid-muridnya sendirian dengan Tuhan Yesus, mereka bertanya, kenapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Tuhan Yesus bilang sebab kamu kurang percaya. Baru menyusullah pernyataan yang sangat terkenal kan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau kamu punya iman sebesar sebiji sesawi saja, kamu bisa bilang pada gunung ini pindah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Takkan ada yang mustahil. Apa artinya iman sebesar biji sesawi? Kenapa Tuhan sudah mengatakan kalau imanmu sebesar buah segede Monas? Saya pernah pakai begitu di anak-anak muda ya. Kenapa Tuhan Yesus tidak mengatakan imanmu segede Monas tapi sebesar biji sesawi? Ada anak muda jawab begini, di sana nggak ada Monas tahu, gitu kan gitu. Kalau anak muda itu mengatakan di sana nggak ada Monas, saya ngerti, taunya itu loh gitu. Biji sesawi. Biji sesawi itu biji yang terkecil ya di Palestina. Pernah lihat nggak kalau raya Papangengat makan kayu kan? Ada serbuk-serbuk yang suka jatuh di ubin ya. Nah kira-kira sebesar itu. Saya sudah 7 kali ke Israel dan sudah 7 kali naik ke atas gunung itu. Bus hanya sampai di kaki gunung yang datar. Dan mungkin saja disitulah peristiwa ini terjadi. Dan nanti sampai di situ baru kita ganti dengan pertama kali waktu mobil limusin ya 6 pintu. Karena jalan ke atas itu sangat sempit dan berkelok-kelok. Dan di sebelah kanan itu ada jurang yang paling dalam, kurang lebih mungkin 200 meter. Saya nggak pernah ngukur dan nggak perlu gitu. Tapi pas di tepi jalan itu jurang. Jadi kalau salah sedikit, mobil bisa masuk jurang. Jadi begitu rombongan kami sampai, kami disuruh masuk ke limusin-limusin itu. Dan karena saya pendeta, saya dikasih mobil yang pertama. Duduk paling depan sebelah supir. Dan begitu mobilnya mulai naik, saya mulai lihat itu jurang. Ngeri saya. Lebih ngeri lagi ketika saya menengok ke supir. Ternyata supirnya tangannya buntung sebelah. Udah ada jurang, nyopirnya sebelah kiri lagi kan gitu. Untunglah waktu itu iman saya sebesar biji sesawi. Ya saya tenang-tenang aja sampai di atas. Begitu mau turun iman saya sudah sebesar buah kelapa. Saya ganti mobil. Biji sesawi. Waktu saya mau berangkat itu saya juga mengajar di STT Jakarta. Saya ngajarnya ilmu berkhotbah. Ada mahasiswa yang saya ajar itu kurang lebih 40 mahasiswa. Begitu saya bilang, saya sudah minta izin sama rektor, saya tidak akan mengajar minggu depan karena saya mau ke Israel. Mereka bilang, Bapak bawa oleh-oleh. Saya tanya, oleh-olehnya apa? Mereka bilang, biji sesawi.
Saya bilang gampang, di sana banyak. Ternyata sampai di sana biji sesawi itu dijual di laminasi di pembatas Alkitab ya. Dilaminasi di pembatas Alkitab dan harganya setengah US dollar. Bayangkan saya kekurangan uang saku $20. Saya cari akal bagaimana supaya saya tidak keluarkan $20 lagi. Untunglah waktu naik di atas Gunung Kemuliaan itu, di halamannya itu banyak sekali pohon sesawi ya. Yang buahnya udah kering-kering. Dan waktu satpamnya nggak lihat, saya patah satu tangkai. Itu dipecahin kalau keluar serbuknya ya. Saya beli plastik obat 20-40 plastik kan. Saya masukin di situ. Saya bagi ke mereka waktu pulang. Selamatlah $20 saya. Jadi waktu satpamnya nggak lihat, saya patah satu tangkai. Itu maling apa bukan? Menurut saya tidak. Karena tidak tertulis itu dilarang memetik. Kalau ada tulisan dilarang memetik, baru saya petik waktu tidak dilihat, itu maling kan? Tapi karena tidak ada tulisan apa-apa, saya ragu-ragu kan? Boleh patah apa enggak? Maka saya ambil waktu tidak lihat. Itu bukan maling, itu berhikmat. Gitu lah. Kenapa Tuhan memakai biji sesawi? Biji terkecil. Di perumpamaan yang lain, Tuhan berkata bahwa biji sawi kecil, tapi kalau dia tumbuh itu bisa jadi semak ya. Bukan sayur sawinya kita, bukan. Itu dia bisa rimbun dan burung-burung bersarang. Kerajaan Allah pernah diumpamakan seperti itu. Kenapa biji sesawi? Apa beda batu besar dan biji sesawi? Seperti biasa kalau saya berkhotbah, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Batu itu statis, mati. Segede apapun batu itu, kalau Anda taruh di situ, dia tidak berubah kan? Tahun depan dia masih begitu. Abad 22 juga dia masih begitu. Statis. Tidak membawa perubahan kan? Tapi biji sesawi kecil kan? Tapi dia bisa bertumbuh. Dan dalam bertumbuh dia bawa perubahan. Dia membawa dampak. Itu iman. Sebelum saya pindah ke Jakarta, saya gembala sidang di satu gereja di kota Ternate. Dan tahukah Anda bahwa Injil pertama kali masuk di wilayah Indonesia di Ternate. Dalam versi Katolik. Karena bangsa Portugis lah yang pertama kali membawa Injil ke Indonesia. Dan mereka mulai di Ternate. Dan mereka membangun sebuah benteng yang sangat kuat. Yang namanya Benteng Santa Joao. Ketika VOC mau mengalahkan Portugis, benteng itu susah sekali dikalahkan. Meriam-meriam VOC tidak dapat menembus tembok itu. Tapi sesuai dengan sejarah akhirnya Portugis kalah. Dan ketika saya diangkat jadi gembala sidang di Ternate, saya tanya penduduk di sana, di manakah benteng Santa Joao itu? Mereka tunjuk ke saya, kurang lebih 3 km di luar kota. Dan ketika saya sampai di sana saya tanya, di manakah benteng itu? Tidak kelihatan lagi. Mereka nunjuk pohon beringin yang sudah sangat rimbun. Dan mereka lihat, Bapak lihat di bawah. Ternyata tumpukan-tumpukan puing benteng yang sudah hancur. Bayangkan benteng yang tidak bisa ditembus oleh meriam-meriam VOC waktu itu. Bisa dihancurkan hanya mulai dengan mungkin burung menjatuhkan biji beringin yang kecil di sela batu kan. Tapi kemudian batu itu bertumbuh. Dia mencengkrap, batu itu bertumbuh. Kok batu bisa bertumbuh sih? Biji itu bertumbuh kan? Dan akarnya mencengkeram batu itu. Iman itu hidup bukan mati. Iman itu proses yang terus-menerus berlangsung. Iman itu bukan sekali percaya lalu selesai.
Tapi iman itu terus menerus ya. Disebut iman itu adalah encounter ya. Terlibat terus menerus dengan Tuhan tiap hari. Tahu nggak encounter? Waktu saya baru jadi pendeta, senior saya kasih nasihat. Parah-parah, kalau khotbah selip-selipin bahasa asing. Saya tanya kenapa? Dia bilang, kalau khotbah ada bahasa asing, itu tanda bahwa khotbah itu berbobot. Makin banyak bahasa asing sehingga makin tidak dimengerti, makin berbobot khotbah itu. Gitu. Iman itu tidak statis ya. Terus kita terlibat tiap hari dengan Tuhan ya. Dalam suka, dalam duka kita terlibat tiap hari ya. Dan di situ iman kita hidup. Itulah sebabnya dikatakan iman sebesar biji sesawi. Artinya iman itu hidup. Jadi sekali lagi Tuhan berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, tidak ada yang mustahil kan? Kamu bisa pindahkan gunung ya. Tapi pindahkan gunung itu jangan dimengerti secara huruf ya. Itu gaya bahasa hiperbola. Gaya bahasa hiperbola, gaya bahasa melebih-lebihkan sesuatu untuk menekankan makna ya. Dan seorang dosen teologi di Jogja, Dr. Gerit Singgi namanya, punya tulisan. Dia bilang begini, kalau kita menyimak gaya bahasanya hiperbolanya Tuhan Yesus, kita bisa berkesimpulan bahwa Tuhan Yesus itu juga seorang yang humoristik ya. Dari gaya bahasa hiperbolanya. Coba bayangkan, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah kan? Bayangkan punuk unta sama lubang jarum, ayo. Makanya para penafsir berusaha menetralisirnya kan? Dengan menafsirkan lubang jarum itu apa kan? Kalau orang menampar pipimu yang kanan, kasih juga pipi yang kiri, itu gaya bahasa hiperbola. Jangan dibikin secara huruf. Biar saya pendeta, jangan coba-coba. Kalau cium pipi kanan, saya kasih pipi kiri. Tapi kalau tampar pipi kanan, jangan saya kasih pipi kiri. Ada orang NTT sama orang Papua berantem ya. Orang Papua tampar pipi kanan orang NTT. Orang NTT ingat ayat itu. Dia kasih pipi kiri. Ditampar juga oleh orang Papua. Selesai pipi kanan dan pipi kirinya ditampar, baru orang NTT yang ditampar ini menggulung dengan baju. Berkata kepada Papua, soal Alkitab sudah selesai. Sekarang soal laki-laki dengan laki-laki gitu. Lalu dia balas itu si Papua. Lebih celaka orang Ambon sama orang Batak berantem. Orang Batak tampar pipi kiri orang Ambon. Orang Ambon tunjuk orang Batak sampai babak belur. Ada orang Manado marahin orang Ambon. Hei Ambon, kenapa kau balas? Kan sama-sama anak Tuhan. Kan Tuhan mengatakan siapa tampar kanan kasih kiri. Si Ambon bilang salahnya Batak, kenapa dia tampar kiri duluan. Kan Tuhan bilang siapa tampar kanan kasih kiri kan. Coba Anda berhadapan, tampar kanan bisa nggak yo? Kecuali Anda kidal ya. Iya kan? Tapi itu ada tafsiran, tapi bukan tema hari ini, lain kali aja. Rupanya si Batak salah tampar kan? Maka bagi si Ambon, ayat itu tidak berlaku lagi ya gitu. Bukan ya. Ayat itu adalah gaya bahasa hiperbola untuk mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah kan. Kalau tanganmu potonglah dan buanglah. Bayangkan kita bikin itu secara huruf. Hari ini mata kiri, besok mata kanan. Habis. Minggu depan tangan kanan, minggu depan tangan kiri. Habis. Bulan depan kaki kanan, bulan depan kaki kiri. Habis. Masuk surga sih masuk. Tapi buta buntung. Lalu di surga kita ngapain aja? Gelinding-gelinding aja kan gitu. Bukan.
Itu gaya bahasa hiperbola untuk mengatakan jangan toleran terhadap dosa. Ekstrim melawan dosa. Begitu juga memindahkan gunung. Itu gaya bahasa hiperbola. Bayangkan Merapi mau meletus ada orang beriman di Jogja kan? Dipindahkanlah gunung itu ke Medan. Di Medan ada orang beriman pula dipindah lagi ke Ambon. Gunung dipindah-pindah merusak lingkungan. Itu gaya bahasa hiperbola ya. Dan Dr. Gerrit Singh itu bilang begini, kalau kita menyimak itu pasti ada orang yang ketawa mendengarnya ya. Cuma Alkitab tidak melaporkannya ya. Maka tertawalah orang-orang yang mendengarnya. Kan gak ada gitu. Maksudnya adalah kalau kita punya iman sebesar biji sesawi tidak ada yang mustahil kan? Oleh karena itu, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, artinya iman yang terus-menerus encounter dengan Tuhan dalam tiap hari kan? Maka itu iman bukan sejumlah pengetahuan tentang Alkitab, bukan. Anda boleh tahu Alkitab sampai ngelotok apa istilahnya itu. Tidak menjamin bahwa Anda beriman. Kami yang belajar S1, S2, S3, S3, Mambo, pokoknya S apa saja. Tidak menjamin bahwa kami beriman. Iman itu secara doktrin teologi, sebenarnya iman itu punya 3 dimensi ya. Ada 3 dimensi iman. Dimensi pertama, pengetahuan. Kita tahu siapa Tuhan Yesus kan? Kita tahu apa yang dia buat kita. Apa yang dia buat kita. Kebanyakan kata buat ya. Dia buat kita gitu. Itu dimensi pengetahuan. Dimensi kedua, dimensi pengakuan. Kita mengaku iman kita tiap hari. Di gereja kami setiap kebaktian minggu ada pengakuan iman rasuli ya. Berdiri lalu berkata, aku percaya kepada Allah Bapa dan seterusnya. Dimensi pengakuan. Dan dimensi ketiga adalah dimensi penyerahan diri total kepada Tuhan. 3 dimensi iman. Dalam bahasa Latin, pengetahuan itu disebut notitia. Notitia. Tulisnya notitia. Bacanya notisia. Dimensi pengakuan disebut asensus. Dan dimensi penyerahan diri total kepada Tuhan, pasti banyak orang tahu, disebut fidusia. Saya baru tahu tadi bahwa fidusia itu bahasa asuransi ya. Bahasa leasing. Enggak tahu, berarti enggak pernah minjam apa-apa sih, susah juga gitu. Perjanjian antara yang meminjam dan yang meminjamkan yang meminjamkan dan yang meminjamkan itu disebut fidusia kan? Kenapa dia meminjam? Karena dia percaya penuh kan? Dimensi notisia, dimensi asensus, dan dimensi fidusia. Dari 3 dimensi itu mana yang basic? Mana yang mendasar? Fidusia. Menyerahkan diri total kepada Tuhan itu dasar dari iman. Karena kita menyerahkan diri dengan total kepada Tuhan, maka kita mengaku kan? Dan kita berusaha untuk tahu banyak. Artinya bisa saja terjadi orang tidak punya pengetahuan yang banyak tentang iman kan? Tapi selama dia punya penyerahan diri total kepada Tuhan, dia beriman. Dari hati yang menyerahkan diri total kepada Tuhan baru ke mulut kan? Baru ke otak. Makanya Anda pernah baca satu ayat yang bilang begini. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pernah baca enggak itu? Ada di mana? Alkitab, selesai.
Saya pernah mimpin anak-anak muda, saya menyebut sebuah ayat, tuh saya tanya, ada di mana ayat itu? Ada anak muda jawab, di Alkitab. Saya mati kutu. Mati langkah saya, kan gitu. Roma 10 ayat 10. Dengan hati dibenarkan, baru kita mengaku dengan mulut dan kita selamat. Artinya tidak cukup hanya satu dimensi, kan? Harus tiga-tiganya ada. Dan itulah iman. Penyerahan diri total kepada Tuhan. Ketika saya masih menjadi staf PGI, ada mobil dinas, sopir dinas. Sopirnya meninggal dunia, saya dikasih sopir yang baru. Begitu naik mobil dengan sopir yang baru, saya rasa beda besar. Dengan sopir yang lama yang sudah bertahun-tahun saya dengan dia, begitu naik mobil saya bisa tidur nyenyak ya. Udah nyampe baru dia kasih bangun, bangun Pak udah nyampe. Dengan sopir yang baru begitu naik mobil tahu nggak, saya tegang. Nggak bisa tidur. Bukan saya tidak percaya dia bisa mengemudi, saya percaya dia bisa mengemudi kan. Tapi saya belum mempercayakan diri kepada dia. Maka saya nggak bisa tidur. Ibu ke dokter, pakai ibu biar seru dikit ya. Kalau pakai bapak kurang seru. Ibu ke dokter, dalam batasan tertentu, ibu sudah mempercayakan diri kepada dokter, bukan? Bukan sekedar percaya bahwa dokter bisa mengobati ibu, tapi ibu sudah mempercayakan diri kepada dokter. Maka ketika dokter bilang, buka baju bu saya periksa. Ibu rela buka baju dibuka dokter kan? Coba ketemu orang di mall, buka baju bu. Habislah kau. Ada ilustrasi yang sangat terkenal ya. Tapi menurut teori ilmu berkhotbah, katanya para pengkhotbah tidak boleh memakai ilustrasi yang sama berulang-ulang. Tapi karena nggak ada yang lain, saya pakai aja gitu. Pasti Anda tahu kan, itu akrobat, jagoan akrobat yang merentangkan tali di atas air terjun kan. Sebelum dia menyeberang di atas tali itu dia tanya penonton, penonton percaya enggak saya bisa jalan di atas tali dan tidak jatuh? Semua penonton teriak percaya. Dia jalan di atas tali, tiba dengan selamat di seberang. Tepuk tangan menyambut dia. Sekarang dia mau balik lagi, dia tanya, penonton percaya enggak saya bisa jalan di atas tali ini sambil menggendong satu orang. Dan tidak jatuh, mereka teriak, percaya. Terus dia nanya, siapa yang mau digendong? Gak ketawa kan, berarti udah tahu kan? Gitu. Tidak ada satupun yang mau digendong. Percaya, tapi tidak mempercayakan diri. Gitu. Ada anak kecil maju, saya aja pak, anak itu digendong. Semua tegang. Ternyata selamat tiba di seberang. Tepuk tangan menyambut mereka. Wartawan datang tanya anak kecil itu, kenapa kau berani sekali mau digendong bapak-bapak itu? Anak itu bilang, itu kan bapak saya. Ada lumayan ketawa dikit. Dan kalau kita punya iman seperti itu, maka tidak ada yang mustahil kan? Apanya yang gak mustahil? Itu yang kita katakan, kuasa Tuhan itu memberikan kepada kita mujizat kan? Tapi kalau kita baca surat Ibrani tentang daftar orang-orang yang beriman ya. Kan saudara tahu daftar orang beriman yang paling panjang di Alkitab Ibrani 11 ya. Kalau sudah perhatikan tokoh-tokoh yang disebut dalam surat Ibrani pasal 11 itu, gak usah kita baca sekarang. Karena Anda sudah baca. Di situ terdapat dua jenis orang yang beriman ya. Orang yang karena imannya bisa mengatasi masalah ya. Tapi ada orang yang dengan imannya tidak dapat mengatasi masalah, tapi mampu memikul masalah. Ngerti gak sih? Kayak bengong ya. Ngangguklah biar saya semangat. Gini ngangguknya. Ada ngangguk yang lain. Kalau kita baca tokoh-tokoh di Ibrani 11 ya. Itu jelas ada tokoh-tokoh yang dengan iman dia bisa mengalahkan kesulitan kan.
Dia bisa mengalahkan masalah, mengatasi masalah. Tapi di situ juga ada tokoh-tokoh yang siap digergaji, kata surat itu kan. Siap menderita kan. Karena iman. Dengan kata lain, iman tidak meniadakan masalah ya. Tapi iman memberi kita kekuatan untuk memikul masalah. Kami sekeluarga tinggal di Cipinang Jaya. Dekat aja kan. Cuma sekarang macet karena pembangunan. Kami sekeluarga tinggal di Cipinang Jaya. Kawasan belakang penjara Cipinang. Bukan di dalam, tapi di belakang. Dulu itu daerah banjir. Sekarang sejak BKT dibangun tidak lagi. Tapi dulu itu daerah banjir. Tetangga saya, sebelah kanan orang Bali, agamanya Hindu. Sebelah kiri orang Batak, agamanya Islam. Kami bertiga tinggal di daerah yang sama, daerah banjir. Apakah kalau banjir datang, banjir bilang begini, ini rumah pendeta beriman, dia lewat. Ini Hindu, ini Islam, tidak beriman, dia masuk. Tidak kan? Beriman gak beriman, tinggal daerah banjir ya kebanjiran. Tapi apa beda saya sama tetangga saya? Tetangga saya karena gak punya iman, banjirnya baru 2 cm, ngomelnya udah 2 meter. Saya tidak. Karena saya punya iman, sekalipun banjirnya sudah 2 meter, saya tekun berenang di banjir itu. Sudah tahu enggak? Kalau kita bicara mujizat ya, sorry tadi pagi saya kelewatan. Kadang-kadang saking semuanya ada yang saya loncat ya. Dalam konsep Kristiani, di mujizat juga punya 2 dimensi ya. Sebenarnya kalau kita sebut mujizat, mujizat itu punya 2 dimensi. Dan kita seringkali cenderung kepada 1 dimensi ya. Dimensi jasmani ya, dimensi material ya. Dimensi fisik. Tapi kita lupa bahwa mujizat juga ada dimensi rohani ya. Dimensi spiritualnya. Contoh, saya sakit, gak sembuh-sembuh. Saya minta Tuhan lakukan mujizat dengan saya kan. Begitu berdoa, langsung sembuh kan. Itu dimensi fisik ya. Tapi ada dimensi yang lain, coba Anda lihat. Anda tidak sembuh, bertahun-tahun Anda sakit. Tapi Tuhan kasih Anda kesabaran kan. Ketekunan kan. Itu mujizat gak? Terlalu rumit ilustrasi ini kali ya. Gini aja. Saya punya tempe. Inginnya Kentucky kan. Saya berdoa, Tuhan, ubahlah tempe ini. Lakukanlah mujizat dengan tempe ini. Biar tempe ini berubah menjadi Kentucky kan. Amin. Begitu amin tempenya berubah kan. Itu yang sering kali kita paham tentang mujizat kan. Dimensi fisik. Tapi kita lupa dimensi rohaninya. Tuhan ubahlah tempe ini menjadi Kentucky. Amin. Begitu amin tempenya tidak berubah. Yang berubah adalah Kentucky di hati saya diubah jadi tempe. Yang diubah bukan Kentucky-nya kan. Yang diubah keinginan. Lebih susah yang mana ayo. Kalau Tuhan mau mengubah tempe itu nggak bisa lawan kuasa Tuhan. Tapi ketika Tuhan mau mengubah keinginan saya kan, saya bisa menolak kan, saya bisa mengeraskan hati. Akhirnya saya tidak mengalami mujizat. Jadi kuasa dari iman itu kan, termasuk doa kan. Jadi sekali lagi, kuasa iman. Iman membuat kuasa Tuhan nampak dalam hidup kita. Tapi iman yang bagaimana?
Sekali lagi, bukan iman yang statis ya, tapi iman yang dinamis. Artinya juga iman kita tidak pernah akan sempurna ya. Dia terus menerus bertumbuh. Juga dia mengalami jatuh bangun. Orang beriman seperti Abraham sampai disebut bapak segala orang beriman kan? Juga jatuh kan? Tapi iman. Lalu kalau dikatakan iman itu mendatangkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana caranya iman itu, kuasa Tuhan itu bekerja dalam diri kita? Pertama, kuasa Tuhan itu tidak mematikan kuasa-kuasa yang ada dalam diri kita. Ketika dengan iman kuasa Tuhan datang menjamah hidup kita. Tidak berarti bahwa kuasa Tuhan itu membuat kuasa-kuasa, kekuatan-kekuatan, kemampuan-kemampuan yang ada pada kita lalu mati. Justru sebaliknya. Kuasa Tuhan yang datang dari iman itu membuat kekuatan-kekuatan yang ada pada kita itu hidup. Atau dengan kata lain, kuasa Tuhan yang datang dari iman itu memberdayakan kuasa-kuasa yang ada pada kita ya. Berapa macam kuasa yang Tuhan kasih kepada kita? Berapa banyak power yang Tuhan kasih kepada kita? Sebenarnya ada sejumlah power yang Tuhan kasih kepada kita ya. Satu, physical power. Ya kan Tuhan kasih kita kekuatan fisik, iya enggak? Iman tidak mematikan kuasa fisik. Saudara punya iman datang di gereja kan? Perlu fisik enggak? Buat naik tangga, iya enggak? Jadi, iman memberdayakan physical power kita kan? Sehingga kita bisa mempergunakan physical power itu untuk melakukan banyak hal kan? Power yang kedua, intellectual power. Tuhan kasih kita intellectual power. Maka kita semua punya IQ kan? Walaupun tidak sama. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang jongkok. Ada yang tengkurap malah. Tapi Tuhan kasih pada setiap orang intelektual power. Iman yang mendatangkan kuasa Tuhan dalam hidup kita juga membuat intelektual power kita berdayakan kan? Sehingga kita bisa melakukan banyak hal. Tanpa intelektual power nggak ada teknologi, ya nggak? Tapi bagaimana intelektual power itu? Bagaimana apa sih? Bagaimana kuasa Tuhan itu memberdayakan, empowering ya, makin berbobot buat ini gitu. Memberdayakan ya, power-power yang ada pada kita. Physical power, intellectual power, emotional power ya. Tuhan kasih kita emosi juga. Dan ketika kita punya iman, emosi kita hidup ya. Kita bisa nyanyi dengan apa? Kerinduan yang menyala-nyala kan? Kita bisa menyatakan perasaan cinta kasih kepada orang lain. Power yang berikut adalah spiritual power ya. Tuhan kasih kita spiritual power. Dan ketika iman mendatangkan kuasa Allah itu membuat spiritual kita makin hari makin tumbuh. Hidup kerohanian kita makin hari bertumbuh dan berkembang. Berikut moral power ya. Moralitas. Moralitas kita. Roh Kudus, iman yang mendatangkan kuasa Allah itu bekerja. Kehidupan moral kita makin hari makin bagus. Dan last but not least, berbobot. Economical financial power. Ya kan? Tuhan kasih kita duit kan? Itu juga power kan?
Dan iman yang mendatangkan kuasa Tuhan itu membuat power ekonomi kita juga kita pakai untuk melayani Tuhan. Jadi sekali lagi, iman mendatangkan kuasa Tuhan kan? Tapi kuasa Tuhan tidak mematikan ya. Power kita. Sudah tentu derajat power pada tiap orang tidak sama kan? Physical power Anda orang muda beda dengan saya kan? Intellectual power juga beda. Moral power juga beda. Spiritual power juga beda. Apalagi financial power kan? Anda naik Alphard, saya naik Bemo. Tapi berapapun yang kita punya dengan kuasa Tuhan, itu bisa menjadi luar biasa. Oleh karena itu saudara, kalau kita sungguh-sungguh mempercayakan diri kepada Tuhan kan, tidak ada yang mustahil. Kita mengalami kuasa Tuhan. Sekali lagi, iman tidak mematikan potensi-potensi yang ada pada kita. Oleh karena itu ada surat Yakobus yang sangat terkenal kan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu iman dan action itu ada dua sisi dari satu mata uang ya. Iman dan perbuatan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda dikasih duit 50.000, yang lama ya, bukan yang baru. Saya belum punya yang baru soalnya. Kalau Anda dikasih duit 50.000 yang lama, sebelahnya gambar pagoda ya, tinggi. Sebelah lagi gambar I Gusti Ngurah Rai. Kalau ibu dikasih duit sama bapak, sebelahnya gambar pagoda, sebelahnya lagi gambar pendeta Raprap. Bawalah duit itu ke toko, apakah pelayan toko bilang begini, bu, boleh belanja tapi sampai 25.000 saja karena duit ini sebelah benar, sebelah enggak. Ataukah dia akan mengatakan duit ini palsu kan? Iman yang tidak nampak dalam action itu bukan iman. Tidak ada power di sana kan? Bagaimana orang lihat power dari iman yang itu nampak dalam diri kita? Kecuali kita ekspresikan dengan power-power yang kita sudah punya kan? Ya udah kalau nggak ngerti. Justru perbuatan kita lah bukti dari iman kan? Walaupun kita harus catat bahwa tidak semua perbuatan lahir dari iman. Oleh karena itu, kuasa Tuhan. Nah, tadi pagi juga kelewatan. Apa sajakah yang merongrong kehidupan beriman kita pada masa kini? Seringkali kehidupan beriman kita dirongrong. Iman kan kita percaya kepada Tuhan kan? Mempercayakan diri kepada Tuhan. Tapi ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak lagi mempercayakan diri kepada Tuhan. PGI menyebutkan 3 ilah besar masa kini. Bahkan 4. Ilah pertama PGI menyebutnya materialisme. Ketika orang makin hari makin materialistik, imannya tanpa sadar digeroti, digerogoti sedikit demi sedikit kan? Berkaitan dengan ilah materialisme, maka ilah kedua adalah hedonisme. Hedonisme itu gaya hidup yang hanya maunya enak. Hedon kata Yunani artinya enak. Gaya hidup yang hanya maunya enak, nggak mau susah-susah. Dan ketika orang hanya mau ini hidupnya enak, imannya makin hari tanpa sadar makin hari makin digerogoti. Ketiga, ada yang lain tapi saya menyebut 3 aja, teknologi. Ya. Seringkali teknologi bisa membuat orang tidak lagi percaya Tuhan, ya enggak? Dulu katanya itu jumlah anak berapa semua dari Tuhan kan?
Sekarang kan bisa diatur kan? Apakah materialisme itu dosa? Apakah materi itu dosa? Tidak, materi tidak dosa. Tapi kalau kita punya iman, iman mengingatkan kita bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi manusia hidup dari firman Tuhan. Bahkan materi pun kita diingatkan kan? Secukupnya kan? Dalam doa Bapa kami kita diajar berdoa bagaimana? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang banyak-banyak sampai makan gak habis-habis. Kalau Anda berdoa begitu, itu bukan lagi doa Bapa kami, doa Bapa kamu. Maka iman kita juga membuat kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kasih kan? Hidup enak itu dosa enggak? Enggak kan? Hidup enak itu enggak dosa. Tapi Alkitab bilang apa? Keringat dulu baru makan, ya enggak? Hidup enak enggak dosa, tapi dari keringat. Keringat dulu baru makan. Banyak orang tidak mau keringat dulu baru makan. Maunya keringat waktu makan. Teknologi juga bukan dosa ya. Itu anugerah Tuhan kan? Bergantung bagaimana kita memakainya kan? Nanti sebentar ada tayangan tentang chip. Apa chip? Chip. Chip itu apa sih? Yang dipasang di tangan. Teknologi kan? Dan teknologi itu berkaitan dengan hedonisme ya. Teknologi membuat segala sesuatu serba enak sekarang ya. Ketika saya masih kuliah, saya dapat beasiswa dari Ambon. Beasiswa itu harusnya nyampe ke saya itu tanggal 30-an ya. Tapi lebih sering beasiswanya datang tanggal 45. Bahkan lebih banyak kali tanggal 60 baru beasiswanya nyampe. Jadi kalau saya sudah habis duit, saya telepon ke Ambon. Masih pakai telepon engkol ya. Putar sampai ketek keringat, belum tentu nyambung. Kalau sudah nyambung minta duit, kantor Sinode Ambon kirim duit pakai pos wesel. Dan pos wesel diantar kapal. Kapal dari Ambon 3 bulan sekali baru masuk Jakarta. Kadang-kadang pos wesel aja nyampe, saya udah mati utang di warung-warung. Teknologi kan? Anda ke ATM, e-banking kan? Uang Anda udah terkirim kan? Enak. Teknologi netral ya, bergantung yang make. Arit itu netral ya, bergantung tangan apa yang pegang kan? Tangan petani jadi berkat kan? Tangan penjahat ganti nama kan, celurit kan ya? Gitu. Orang bisa digerogoti, orang akan lebih percaya teknologi kan daripada Tuhan. Ada banyak sih, tapi itu saja. Karena itu kalau tema kita berkata iman mendatangkan kuasa Tuhan, ya, iman yang bagaimana kan? Terutama iman yang percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Iman yang tidak hanya di otak, di mulut, tapi terutama di hati. Dan iman itu mendatangkan kuasa Tuhan. Tapi kuasa Tuhan sekali lagi tidak meniadakan. Kebanyakan tidak meniadakan kekuatan-kekuatan yang ada pada kita. Melainkan kuasa dari Tuhan itu memberdayakan ya. Justru kuasa Tuhan itu nampak dalam kuasa-kuasa, power-power kita yang kita ekspresikan dalam tindakan-tindakan kita. Oleh karena itu, saya tutup khotbah saya dengan mengatakan begini, pulanglah dan tanamlah biji sesawi. Bukan di halaman, di hatimu. Amin.